Selamat sore, perempuan-perempuan kuat, ibu-ibu tangguh, shalom. Apa kabar? Bagaimana daging sapi dan kambingnya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat selalu dan bersukacita di tengah-tengah pandemi ini. Sebelum kita mendengarkan sedikit renungan kita pada sore hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur karena Engkau masih menyertai kami dari pagi hingga sore ini, ya Allah. Ya Allah, kami mengucap syukur juga atas berkat Engkau karena kami bersama-sama dapat mendengarkan sedikit dari firman Engkau, ya Allah. Ya Allah, berkatilah hati kami, berkatilah telinga kami, agar dapat mengingat, mendengarkan, serta melakukan firman Engkau, ya Allah. Bimbinglah kami dalam memahami firman Engkau melalui Roh Kudus, agar kami dapat selalu merasakan kasih yang telah Engkau berikan pada kami. Inilah doa kami, hanya dalam anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ibu-ibu, bacaan kita pada sore hari ini diambil dari Markus 10 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Markus 10 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka mendengarkan, memelihara, serta melakukannya. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri Sang Hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Penggalan syair di atas merupakan sebuah karya dari Khalil Gibran, yaitu seorang penyiar serta penulis yang berasal dari Lebanon dan cukup terkenal di dunia. Penggalan syair tersebut dimuat dalam puisi yang berjudul Anakmu Bukanlah Milikmu. Secara tidak langsung, penggalan syair tersebut mengatakan bahwa anak-anak bukan hanya milik orang tua saja, tapi mereka juga milik Tuhan. Dengan memahami bahwa anak-anak juga merupakan milik Tuhan, maka setiap orang tua harus menyadari bahwa ada peran serta tanggung jawab yang harus mereka pikul untuk mendidik dan membesarkan anak-anak tersebut. Tanggung jawab seperti apa? Tidak hanya tanggung jawab seperti hanya memberikan makanan, hanya memberikan rumah, hanya memberikan jasmani mereka, kebutuhan jasmani, tapi juga memberikan kebutuhan-kebutuhan rohani mereka, spiritualitas mereka. Sehingga perlu memperkenalkan anak-anak kepada persekutuan-persekutuan gereja untuk dapat merasakan kasih Allah. Besarnya tanggung jawab atau peran dari orang tua dalam pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu jangan dianggap sepele, ibu-ibu. Karena itu akan berdampak ketika mereka besar nanti. Tanpa disadari mereka akan mengingat bagaimana didikan orang tua mereka yang sudah diajarkan oleh mereka. Hal tersebut tidak hanya berdampak bagi anak tersebut.
Hal itu akan berdampak bagi relasi antara orang tua dengan anaknya. Tidak hanya itu, terhambatnya juga relasi anak dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan menganggap sepele ibu-ibu akan tanggung jawab sebagai orang tua. Dalam bacaan Markus 10 ayat 13 hingga 16, di sini berjudul Yesus memberkati anak-anak. Dalam budaya tersebut, pada waktu itu sungguh wajar gitu ya, ketika ibu-ibu ingin anak-anak mereka itu diberkati oleh rabi-rabi besar atau imam-imam terhormat gitu ya. Jadi itu sudah merupakan budaya gitu, ketika anaknya sedang berulang tahun, maka ibu-ibu ini akan membawa anak-anak mereka tuh kepada rabi-rabi atau imam yang terhormat gitu, termasuk membawanya kepada Yesus. Nah, kenapa membawanya kepada Yesus gitu ya? Pada saat itu juga Yesus nih superstar gitu ya, maksudnya terkenal gitu, dan juga sangat dihormati oleh masyarakat pada waktu itu. Sehingga ketika mereka mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, maka ibu-ibunya langsung datang. Wow, gerombolan gitu ya kan. Siapalah yang tidak mau anaknya diberkati oleh imam rabi besar gitu ya, apalagi Yesus. Nah, kemudian melihat hal tersebut, murid-murid Yesus nih spontan langsung memarahi mereka gitu. Kenapa kok rame-rame gitu ya? Jangan rame-rame gitu. Murid-murid menganggap bahwa yang dilakukan para ibu-ibu Yahudi ini merupakan hal yang mengganggu waktunya Yesus itu. Ketika kita lihat di sini bahwa Yesus akan disalibkan ya, akan dihukum, dan murid-murid Yesus ini tahu sopan santun gitu ya. Tetapi dalam konteks ini terlihat bahwa murid Yesus ini tidak mau Yesus terganggu ketika ia memiliki masa-masa yang sedang galau gitu ya, atau mungkin dapat kabar buruk. Kan kita suka kadang menyendiri gitu ya. Ketika murid-murid memandang bahwa anak-anak hanya mengganggu keberadaan mereka, malah Yesus sebaliknya. Yesus memberikan perhatian penuh pada anak-anak tersebut. Mungkin juga dalam kehidupan kita, anak-anak seakan-akan kurang dapat tempat gitu ya. Seakan-akan anak-anak tuh nanti aja lah gitu ya, orang dewasa dulu, anak-anak nanti. Namun di hadapan Yesus, anak-anak justru memperoleh prioritas gitu, VIP gitu, jalur VIP untuk Yesus. Anak-anak mendapatkan tempat istimewa, dan Yesus menegaskan bahwa barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Dalam ayat 15. Kita tahu dalam pandangan umum bahwa anak-anak merupakan simbol ketulusan, kerendahan hati, dan ketaatan. Penegasan Yesus di ayat 15 hendak mengingatkan kita sebagai manusia, sebagai orang dewasa, bahwa ketika kita menyambut kerajaan Allah dengan tidak tulus, dengan tidak rendah hati, dan tidak dengan ketaatan, maka semuanya itu akan sia-sia. Nah, jika teks bacaan kita dikaitkan pada kehidupan kita, orang tua mana sih yang tidak pengen anaknya itu baik? Orang tua mana sih yang tidak pengen anaknya itu taat, anaknya itu jujur gitu ya? Orang tua mana sih yang tidak mengharapkan pertumbuhan rohani anak itu baik? Di era digital ini ya, di zaman-zaman ini, terutama ketika teknologi mulai berkembang, maka tantangan-tantangan untuk memelihara pertumbuhan dari anak itu semakin besar, ibu-ibu tentunya. Termasuk juga sebagai orang tua, mungkin karena ya berbagai alasan, mungkin kesibukan atau di luar kota dan lain-lain, sehingga
tidak atau jarang meluangkan waktu bersama anak mereka, meluangkan waktu untuk bersama-sama mengenal Allah. Nah, sebagai kaum penerus bangsa yang akan melahirkan penerus bangsa ini, ibu-ibu, kita harus tetap memberikan prioritas bagi pertumbuhan anak-anak. Kenapa? Karena merekalah yang akan menjadi penerus. Merekalah yang nantinya akan menjadi harapan bagi bangsa, bagi negara, dan juga bagi Tuhan. Dengan demikian, ibu-ibu di GKP Sadang ini harus belajar dari ibu-ibu Yahudi bahwa dengan kerelaan hatinya, dengan sukacita mengantarkan anak-anaknya kepada Yesus. Begitu juga dengan kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mungkin di tengah-tengah kesibukan kita, carilah waktu khusus untuk anak dalam bertumbuh imannya. Misalkan ketika kita lagi bareng-bareng di meja makan, kita bisa berbincang-bincang tentang firman Allah, atau bagaimana kehidupan sehari-hari. Wah, emang ya Tuhan itu gak terduga gitu. Memang rencana Tuhan baik sekali. Nah, kita sambil makan, sambil ngobrol, nah itu juga salah satu bagaimana untuk bertumbuhnya rohani dari anak. Atau mungkin ketika kita lagi jauh gitu ya, kita bisa teleponan, sehingga ada waktu khusus. Nah, ibu-ibu sebagai kaum perempuan tidak hanya memberikan skala prioritas bagi anak-anak, tetapi juga memperhatikan perkembangan dari anak-anak tersebut. Karena dengan memahaminya, maka orang tua mengerti bagaimana cara berpikir anak tersebut. Misalkan ketika anak berusia 15 tahun, tentu jangan membawa mereka ke seminar-seminar sekolah tinggi teologi dengan bahasa-bahasa ilmiahnya, dengan bahasa-bahasa filsafatnya. Mereka tidak akan berkembang secara rohaninya. Mungkin gunakanlah sebuah perumpamaan, atau mungkin gunakanlah pengalaman kita agar anak-anak tersebut dapat mengambil maknanya gitu. Sehingga perlunya memperhatikan cara berpikir dari anak-anak tersebut. Bagaimana ketika menghadapi anak yang berusia 6 tahun, menghadapi anak-anak yang berusia mungkin 15 tahun, atau mungkin yang sudah dewasa atau sudah remaja atau mungkin pemuda. Metode-metodenya tentu saja berbeda, ibu-ibu. Sehingga kita patut melihat bagaimana cara berpikir anak. Kemudian di tengah-tengah kesibukan kita tidak boleh menjadikan itu sebuah alasan, ibu-ibu. Kita harus tetap memegang tanggung jawab kita, tanggung jawab yang sudah diberikan dari Tuhan untuk mengembangkan kerohanian dari anak-anak. Dengan demikian, ibu-ibu, sebagai kaum perempuan, mari memprioritaskan anak-anak kita untuk bertumbuh. Tidak hanya jasmani, tetapi juga bertumbuh secara rohani mereka. Dan marilah kita juga meluangkan sedikit waktu yang kita punya. Meskipun itu sedikit, namun akan berdampak bagi anak-anak kita. Karena apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Mungkin apa yang kita luangkan hanya sedikit, namun bisa jadi itu berdampak yang besar untuk anak-anak. Dengan demikian, anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri Sang Hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Ingatlah bahwa mereka juga milik Tuhan, dan Tuhan akan selalu menyertai dan membimbing kita untuk menjalani hari-hari kita. Amin. Ibu-ibu, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita panjatkan suatu pujian yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat PKJ 289, Keluarga Hidup Indah.
kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan di akhir nanti kita akan tutup doa kita dengan doa Bapa kami. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur karena kasih-Mu, kami bisa mendengarkan sedikit dari firman Engkau ya Allah. Kami mengucap syukur juga karena Engkau telah memberkati kami dari awal hingga pada akhir renungan kami ya Allah. Ya Allah, kiranya firman Engkau dapat menguatkan kami, dapat menyemangati kami, agar selalu dapat membimbing, serta memprioritaskan kerohanian anak-anak. Ya Allah, kami tahu melalui Roh Kudus-Mu kami dibimbing agar selalu dekat dengan Kau ya Allah. Ya Allah, kami berdoa untuk pemerintah kami yang sedang berjuang melawan COVID ini di negara ini ya Allah. Kami berdoa juga untuk para medis dan tenaga kerja medis lainnya ya Allah. Kami ucap syukur juga karena Kau masih memperbolehkan mereka bekerja dan menjaga kami dari virus ini Allah. Ya Allah, kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang sakit. Ada Ibu Seli, Ibu Endah, Febriani, Rizky Malsyanturi, Ibu Andriani, Ibu Jan, Ibu Yul Toding, Ibu Regina, Ibu Shane, Ibu Dora, dan Saudari Deli Vina. Kiranya tangan-tangan kasih-Mu selalu menyertai mereka ya Allah, selalu membimbing mereka dan selalu menjaga kesehatan mereka ya Allah. Kau berkati juga keluarga yang menjaganya, teman, kerabat, saudara ya Allah. Biarkanlah juga menjadi penguatan bagi saudara-saudari kami yang sakit. Ya Allah, kami berdoa juga untuk negara kami ke depannya. Kau berkati negara ini ya Allah, agar bersama-sama dapat melawan pandemi COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna yang kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.